Siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Selanjutnya ketua kelas, silakan persiapkan kelas untuk belajar. Rahim Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memberikan motivasi, semangat untuk anak-anakku sekalian bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Kenapa demikian? Karena dengan pendidikan Anda dapat merubah dunia. Selanjutnya, materi kita pada hari ini yaitu ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Sebelumnya, Ibu akan memberikan persepsi tentang pelajaran kita minggu kemarin. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajarannya minggu lalu. Ada yang bisa menyebutkan minimal 2 faktor penyebab ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu berkembang dengan pesat? Ada? Saya, Bu. Oke, silakan. Beberapa faktor yang menyebabkan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antar bangsa dan bangsa lainnya. 2. Pembentukan majelis munasarah pada masa Khalifah Abdullah Al-Makmum yang menjadi pusat kajian yang mengupas segala masalah hukum keagamaan. Oke, berikan aplaus dulu untuk saya. Pemerintahan, ada yang bisa menyebutkan departemen-departemen yang ada di dalam administrasi pemerintahan? Saya, Bu. Silakan. Pembentukan beberapa departemen yang membantu Khalifah dalam menjalankan pemerintahannya. Di antaranya 1. Diwanul Kharij, yaitu Departemen Luar Negeri. 2. Diwanul Siman, yaitu Departemen Pengawasan Urusan Negara. 3. Diwanul Jumdi, yaitu Departemen Pemerintahan dan Keamanan. 4. Diwanul Agarah, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Pekerja Umum. 5. Diwanul Rasail, yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi. Oke, selanjutnya tepuk tangan untuk
atau Spanyol tujuannya adalah untuk meluasnya dinasti Umayyah. Dua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan di Irak. Oke, mantap. Selanjutnya untuk bidang militer. Saya Bu. Silakan. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer pada periode pertama dan periode kedua sampai 100 tahun lamanya di bidang politik dan militer mandiri di atas tangan Khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Di bidang industri, ada yang bisa menyebutkan kemajuan di bidang industri? Saya Bu. Silakan. Khalifah Abbasiyah mempunyai perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Basra menjadi pusat industri sabun dan gelas. Kufa merupakan pusat industri tekstil, pakaian, dan sutra. Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas ukir. Oke, selanjutnya dalam bidang pertanian. Saya Bu. Silakan. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Oh, mantap semua, berikan aplaus dulu. Masya Allah, luar biasa ini. Berarti selanjutnya anak-anakku sekalian rajin mengulangi pelajarannya di rumah. Masya Allah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dan inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian belajar tentang dinasti Abbasiyah, maka kalian akan mampu menyebutkan tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran dengan benar, kemudian tokoh ilmuwan muslim di bidang filsafat, tokoh ilmuwan muslim di bidang kimia, dan tokoh ilmuwan muslim di bidang astronomi. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk peta konsep, perhatikan dari ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Selanjutnya bagian A di bidang kedokteran. Ya. Bagian B di bidang filsafat, C di bidang kimia, D di bidang astronomi, dan selanjutnya ibrah dari keturunan para ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Ya. Berbicara tentang ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah, ya. Kita kembali dulu ke dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu berkuasa kurang lebih 5,5 abad lamanya. Jadi 550 tahun kurang lebih dinasti Abbasiyah ini berkuasa. Tentang waktu yang panjang itu sangat memungkinkan munculnya tokoh-tokoh ilmuwan ya di berbagai bidang. Ternyata pada masa dinasti Abbasiyah ini termasuk salah satu pemerintahan Islam dalam sejarah yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual atau ilmu pengetahuan. Ya, terbukti mulai dari zaman Rasulullah SAW bahkan sampai saat sekarang ini, yang dinasti Abbasiyah ini dijuluki sebagai puncak keemasan Islam dunia. Ya, kenapa sampai itu bisa terjadi? Ya, tentu hal ini dilatar belakangi oleh para khalifah yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada saat itu. Maka bermunculanlah tokoh-tokoh ilmuwan muslim di bidangnya. Dan ini juga membuktikan bahwa peradaban dan kebudayaan Islam memberi sumbangan besar pada peradaban dunia. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian A di bidang kedokteran. Ya.
Tokoh pertama di bidang kedokteran yang akan kita bahas pada hari ini adalah Ali Ibnu Rabbani At-Tabari. Ya, nama lengkapnya adalah Ali bin Sahal Rabban At-Tabari. Beliau adalah ahli kedokteran. Ya, selain ahli di bidang kedokteran, beliau juga ini adalah ahli astronomi. Ya, karyanya yang sangat terkenal yaitu Firdaus Al-Hikmah. Apa itu Firdaus Al-Hikmah? Ini adalah semacam sebuah ensiklopedia. Ya, ensiklopedia di bidang kesehatan. Ya, Firdaus Al-Hikmah ini selama berabad-abad lamanya ini dijadikan sebagai sebuah mahkota, dianggap sebagai sebuah mahkota oleh orang-orang di Eropa, khususnya di Prancis. Bahkan ensiklopedia ini atau Firdaus Al-Hikmah ini dijadikan sebagai rujukan atau buku sumber kedokteran di Prancis. Kemudian selanjutnya selain Firdaus Al-Hikmah, ya karyanya yang terkenal yang lain yaitu Ad-Din Ad-Daulah yang membahas tentang agama dan negara. Selanjutnya, tokoh ilmuwan muslim yang kedua di bidang kedokteran yaitu Zakaria Ar-Razi. Ya, jadi Zakaria Ar-Razi ini ada beberapa karyanya yang terkenal. Yang pertama adalah Al-Hawi. Buku ini sebagai karya utama Zakaria Ar-Razi di bidang kedokteran. Kemudian yang kedua, Al-Judari wal Hasabah. Ya, buku ini membahas tentang penyakit cacar. Ada yang pernah kena penyakit cacar di sini? Tidak pernah? Tidak. Tapi pernah lihat orang kena penyakit cacar? Pernah. Bagaimana itu? Bagaimana kulitnya? Binti-binti. Binti-binti warna apa? Nah, binti-binti warna Merah. warna merah. Ada juga yang berair, ya. Ternyata oleh Zakaria Ar-Razi ini dia mampu mendiagnosis penyakit cacar ini ke dalam dua varian, ya, yaitu cacar air dan cacar merah. Ya, seperti yang Nak Nabila tadi sebutkan. Ya, selanjutnya karyanya ini juga atau penemuannya tentang cacar ini juga yang melambungkan namanya di bidang kedokteran. Selain dari smallpox, ya, Zakaria Ar-Razi ini juga menemukan air raksa, ya, yang sering disingkat sebagai HG. Ada yang pernah melihat air raksa? Tidak pernah? Ya, tidak pernah masuk di ini, di apa lagi namanya? Di lab? Ya, atau pernah melihat termometer? Pernah. Jadi di dalam termometer itu di situ ada air raksa. Yang penemu air raksa itu adalah Zakaria Ar-Razi. Apa gunanya kira-kira termometer itu di dunia kedokteran? Apa gunanya termometer di dunia kedokteran? Untuk mengukur apa? Untuk mengukur panas atau suhu tubuh, ya. Untuk mengukur suhu tubuh. Biasanya kalau orang demam itu dipakaikan termometer. Atau air raksanya ini itulah yang berfungsi sebagai alat ukur, ya, mengukur panasnya seorang pasien. Ya, selain termometer masih banyak lagi yang lain, ya, alat-alat kedokteran yang memakai air raksa ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu diagnosa hipertensi. Apa itu hipertensi? Darah tinggi. Darah tinggi. Ada yang pernah kena darah tinggi di sini? Tidak ada. Tidak ada. Ya, karena masih muda, ya. Biasanya orang yang terkena darah tinggi itu orang dewasa. Ya, biasanya. Ya, dan rentang itu adalah orang tua. Ya, jadi darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi. Ya, jadi yang pertama kali mendiagnosis penyakit tekanan darah tinggi ini juga Zakaria Ar-Razi. Ya. Sampai di sini paham? Pak. Ya, tokoh ilmuwan muslim yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Karya dari Ibnu Sina yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tibb. Al-Qanun fi At-Tibb itu adalah undang-undang kedokteran. Selanjutnya di dalam buku
menjelaskan tentang berbagai macam penyakit. Di antaranya ada tentang pembengkakan paru-paru, kemudian penyakit pernapasan seperti asma, TBC, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh udara dan air. Ada yang pernah terkena penyakit asma di sini? Tidak ada. Ada? Tidak ada? TBC? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, karena itu penyakit-penyakit kronis semua. Tapi pernah lihat orang terkena penyakit itu? Pernah. Bagaimana kondisinya? Sesak nafas. Iya, karena dia yang diganggu itu adalah pernafasannya. Jadi sesak nafas dia. Tidak kurang dari 760 jenis obat-obatan yang ada di dalam buku ini. Nah, maka wajarlah ketika Ibnu Sina ini diberikan julukan raja di raja dokter, rajanya dokter. Ya. Sedangkan dokter saja, ya seorang dokter saja, kita itu sangat kagum kepada mereka, karena kita menganggap bahwa mereka itu orang pintar, mampu membantu kita untuk sembuh dari penyakit. Ya, apalagi kalau raja di raja dokter, rajanya dokter, berarti dia lebih hebat dari hanya seorang dokter. Ya, selain itu, dia juga disebut atau dijuluki sebagai raja obat, karena penemuannya itu tadi kurang lebih 760 obat yang dapat dia temukan. Bahkan di buku sumber yang pernah saya baca bahwa Ibnu Sina ini juga yang pertama kali menemukan obat dalam bentuk kapsul atau tablet. Ya, selanjutnya bukunya yang lain yang terkenal yaitu Asy-Syifa. Ya, Asy-Syifa ini adalah termasuk di dalamnya tentang cara pengobatan penyakit saraf. Itulah tadi tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran. Ya, selanjutnya kita masuk ke tokoh ilmuwan muslim di bidang filsafat. Namun sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran? Tidak ada? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut ke bidang filsafat. Tokoh pertama di bidang filsafat yaitu Al-Kindi. Karyanya yang terkenal adalah Risalah fi Madkhal Al-Mantiq bil Istifqa Al-Qaul fi. Yang ketiga itu Ibnu Maskawai. Ya, beliau merupakan ilmuwan muslim di bidang filsafat akhlak. Karyanya yang terkenal yaitu Tahsibul Akhlaq wa Akhirul A'rab, yang menjelaskan tentang cara meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Selanjutnya kita lanjut ke tokoh ilmuwan muslim di bidang kimia. Pernah dengar kata kimia? Ya. Berarti kalau kimia ini kaitannya dengan apa ini? IPA. Oke. Jadi tokoh ilmuwan muslim di bidang kimia itu yang paling terkenal adalah Jabir bin Hayyan. Beliau ini juga adalah seorang ilmuwan di bidang kimia terkenal atau termasyhur pada zamannya. Ya, kenapa demikian? Karena dia ini dapat merubah seng, besi, kemudian tembaga. Dia ini dapat mengubah menjadi emas, tetapi dengan menggunakan ramuan misterius. Selanjutnya kita lanjut ke bidang astronomi. Yang paling terkenal adalah Al-Khwarizmi. Selain ahli di bidang astronomi, juga ahli di bidang matematika. Ya, kalau di bidang astronomi ini adalah
seorang observer atau pengamat di bidang astronomi. Ya, sedangkan untuk di bidang matematika, Al-Khawarizmi ini ya sering diidentikan dengan aljabar, penemu teori aljabar. Pernah belajar aljabar? Pernah. Ya, jadi di matematika ya. Nah, kalau nanti anak-anak sekalian belajar matematika, kemudian menemukan teori aljabar, langsung anak sekalian mengatakan, oh ini karyanya Al-Khawarizmi. Ya. Nah, jadi dia yang menemukan itu. Jadi ketika nanti anak sekalian kembali, ketika mempelajari matematika atau menemukan kesulitan dalam bidang matematika, karena orang apalagi namanya tidak suka dengan matematika karena sulit, maka ingatlah Al-Khawarizmi ini. Anda bisa meneladani Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini adalah seorang tokoh ilmuwan muslim di bidang matematika. Saya juga muslim. Saya ingin mencontoh Al-Khawarizmi. Saya mau menjadi ilmuwan di bidang matematika. Ini luar biasa ya. Jadi kita bisa mencontoh tokoh ilmuwan muslim tadi, mulai dari bidang kedokteran, Ibnu Sina, penemu obat kapsul tadi, siapa lagi? Ada Arasi, penemu air raksa. Ya. Siapa tahu nanti Rehan dapat membuat air jadi berwarna. Rehan? Iya, siapa tahu saja. Bisa saja nanti ada yang bisa membuat air menjadi berwarna, ya kan? Sampai di sini ada pertanyaan anak? Tidak ada, jelas? Ya. Kalau jelas, selanjutnya Ibu kembali seperti biasa akan membagikan lembar kerja yang ini akan dijadikan sebagai bahan untuk diskusi. Jadi sebentar Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya masing-masing kelompok akan membahas permasalahan yang telah ditentukan. Nanti setelah diskusi kelompok kita akan presentasikan secara bersama-sama. Sudah bergabung semua dengan kelompok-kelompoknya? Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan kembali rambu-rambu atas kelompok ini. Aspek yang akan dinilai yaitu yang pertama adalah kebenaran isi, kemudian sistematika penyampaian materi, kelancaran, dan suara. Ada pertanyaan tentang aspek di atas? Tidak ada. Semua jelas? Jelas. Kalau begitu silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, seperti biasa, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita ke depan kelas secara bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah, yaitu untuk mengetahui sejarah peradaban Islam di berbagai bidang. 2. Peran penting ilmuwan muslim dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah, dimulai dari adanya perhatian yang besar pemerintah terhadap ilmu pengetahuan. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Berikan nafas dulu. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Ya, silakan. Baik, terima kasih.
kasih, saya akan menyampaikan tanggapan dari kelompok 1. Tanggapan kami yaitu manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan Daulah Abbasiyah, yaitu mengetahui kemajuan dan perkembangan agama Islam dari bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan sebagainya. Baiklah, itu tadi tanggapan dari kami. Terima kasih. Berdasarkan hasil pemaparan diskusi kelompok tadi, penilaian Ibu tentang kedua kelompok. Untuk kelompok 1, kebenaran isi mendapatkan poin 5. Ya, sistematika penyampaian materi mendapatkan poin 4. Untuk kelompok 2, pertama tadi kebenaran isi mendapatkan poin 4. Sistematika penyampaian materi 4. Akumulasi total nilai kelompok 1 mendapatkan nilai 88. Selanjutnya kelompok 2 mendapatkan nilai 80. Oke, anak sekalian, sebagai bahan refleksi kita terhadap materi pada hari ini, kerjakan tugas di atas. Baik anak sekalian, sebagai penutup, mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah ini ada beberapa bidang yang telah kita pelajari tadi? 4. Ada 4. Yang pertama bidang kedokteran. Yang ada yang masih ingat yang pertama tadi siapa nama tokoh ilmuwan Muslimnya di sana? At-Tabari. Selanjutnya untuk bidang yang kedua, apa tadi? Bidang apa tadi yang kedua? Bidang filsafat. Oke, bidang filsafat. Tokoh yang pertama? Al-Hindri. Yang kedua? Al-Ghazali. Yang ketiga? Ibnu Maskapai. Pak, sebutkan satu penemuan dari Al-Ghazali Smith. Apa tadi? Teori aljabar. Baiklah anak sekalian, karena waktu yang membatasi kita, sehingga pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kembali mengulangi pelajarannya di rumah, ya. Jadi untuk minggu depan masih tentang kejayaan Islam masa Abbasiyah, tetapi yang akan kita bahas minggu depan itu adalah ulama Islam masa dinasti Abbasiyah. Demikian untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fi ila qamitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir pertemuan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.